Shalom, kita berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar sesuatu yang mungkin agak kontroversial, yang saya beri judul Siapakah Istri Kain? Dan seperti biasa, saya sangat mengharapkan bagi mereka yang ingin memberikan komentar, itu hendaknya terlebih dahulu menonton video ini, mendengarkan dengan seksama sampai akhir daripada video ini, ya. Dan saya sangat menghargai adanya perbedaan, ya. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, biasakanlah kita saling berbeda pendapat, ya, selama perbedaan tersebut didukung dengan ayat-ayat yang kuat, ya. Jadi bukan hanya penafsiran dengan pemikiran manusia saja, tetapi tentu harus diikuti atau dibuktikan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, ya. Dan berkomenlah yang memberikan berkat atau memberikan berkat bagi mereka yang membacanya, ya. Jangan asal menghujat, memaki, atau menyalah-nyalahkan orang lain dan seterusnya. Ingat, kita ini orang Kristen yang harus belajar mengampuni, ya. Bahkan kita mengatakan terhadap musuh sekalipun kita harus mengampuni. Jadi sekali lagi biasakanlah dalam memberikan komentar itu jangan selalu yang bersifat negatif, ya. Kalau ada perbedaan silakan, ya. Ingat, di dalam kekristenan saya selalu mengingatkan bahwa kekristenan itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan denominasi. Nah, apa penyebabnya banyaknya sedemikian banyak denominasi itu? Karena adanya perbedaan penafsiran, ya, dan itu sudah berlangsung lama sekali. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingatkan kepada mereka yang ingin memberikan komentar, ya, hendaklah mari kita saling memberkati, ya. Kalau perlu memangnya video ini salah, ya bisa dibuatkan suatu video, ya, yang menyatakan di mana ayat-ayat yang saya kutip itu atau yang saya bawakan itu adalah salah, ya. Baik, kita akan memulai pembahasannya. Bagi jemaat Tuhan yang terkasih yang pernah atau sering membaca Alkitab, sejak membaca kitab Kejadian sudah membuat kita dalam penafsiran yang berbeda, ya. Misalnya mengenai Allah, ya. Kita yang percaya pada ajaran Trinitarian itu percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, karena adanya perkataan Allah, Firman dan Roh Allah. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya lalu menafsirkan dengan cara yang berbeda. Demikian juga akan banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya, mengapa di Taman Eden ada iblis yang berupa ular, yaitu di Kejadian 3 ayat 1. Kapan datangnya iblis ke dunia ini? Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan baik, apalagi kalau dimintakan ayat penunjangnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu kepada siapa Kain takut dibunuh? Pada Alkitab hanya mencatat bahwa pada waktu itu di bumi hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Adam, Hawa dan Kain, ya. Sedangkan Habel sudah dibunuh, ya. Yang ketiga yaitu siapa istri Kain? Ada yang menjawab ya dari keturunan Adam. Padahal Alkitab mencatat Kain diusir dari tempat kediaman Adam dan Hawa setelah membunuh adiknya Habel. Kemudian Kain pergi ke tanah Nod sebelah timur dari Eden, yaitu di Kejadian 4 ayat 16. Apakah ketika Kain diusir, Adam mempunyai anak perempuan yang lain yang mengikuti kepergian Kain? Ya, yang keempat, hal lain kalau Kain menikah dengan anak dari Adam, yang berarti telah terjadi perkawinan sedara atau insens, ya, maka jelas itu juga melanggar firman Tuhan. Lalu ada yang bertanya juga, tolong tunjukkanlah ayat-ayat yang menyatakan hal ini. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tadi tidak bisa dijawab dengan baik, tetapi hanya berdasarkan penafsiran yang pada akhirnya akan menjadi perdebatan yang tidak akan berakhir. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Karena Alkitab hanya mencatat bahwa Adam mempunyai anak yaitu Kain dan Habel. Dan kalau kita mau menafsirkan Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini,
Maka pada waktu Kain membunuh Habel, manusia di bumi ini tinggal berjumlah 3 orang saja, yaitu Adam, Hawa, dan Kain. Setelah Kain membunuh Habel, jelas Adam belum mempunyai anak yang lain. Setelah beberapa tahun lamanya, yaitu ketika Adam berumur 130 tahun, baru Hawa mengandung dan melahirkan Set. Jadi setelah memperanakan Set selama 800 tahun, Adam baru memperoleh anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, Adam mati pada umur 930 tahun. Itu kita lihat di Kejadian 5 ayat 3 sampai 5. Setelah Adam hidup 130 tahun lamanya, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab tadi di Kejadian 5 ayat 3 sampai 5 sudah dijelaskan bahwa ketika Adam berumur 130 tahun baru Hawa melahirkan Set, dan setelah itu baru Adam atau Hawa melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu tidak terjadi setelah Kain dan Habel, tapi setelah Set. Nanti kita akan bahas juga, ya. Jadi Adam ketika dijelaskan, diciptakan maksud saya, bukan dari bayi, ya, karena Allah membawa segala binatang kepada Adam untuk diberi nama. Lalu Allah melihat tidak baik bagi Adam seorang diri. Lalu Allah mengambil rusuk Adam dan membentuk Hawa. Jadi dapat diperkirakan bahwa umur Adam ketika mengambil Hawa sebagai istri itu ya mungkin kira-kira umurnya 25 tahun, yaitu sudah menjadi seorang lelaki yang dewasa, yang sudah bisa berproduksi atau bisa membuat anak, ya. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, baru Hawa mengandung dan melahirkan Kain. Ya, jadi rentang waktunya tidak lama. Mungkin pada waktu itu kalau tadi disebut umur Adam 25 ketika mengambil Hawa sebagai istri, mungkin ya 27 lah tahun, ya. Maka dikatakan Hawa melahirkan Kain dan juga kemudian Habel. Jadi kalau diperkirakan umur Adam itu tidak melebihi 30 tahun, ya. Jadi ketika 30 tahun Adam sudah mempunyai 2 orang anak. Kemudian dikatakan di Kejadian 5 ayat 3, umur Adam 130 tahun. Kemudian baru mempunyai anak yang bernama Set. Jadi Set itu lahir terlebih dahulu dari semua anak laki-laki dan anak perempuan daripada Adam. Dan selama 800 tahun itulah Adam mempunyai keturunan yang disebut dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, sekarang kita akan mencoba menghitung umur Kain. Ketika Kain lahir, umur Adam tadi saya perkirakan kira-kira 27 tahun, ya. Kemudian setelah Kain membunuh Habel, katakanlah Kain sudah dewasa dan berumur 25 tahun, ya, karena yang tadi saya bilang saya menghitung setiap generasi itu kurang lebih 25 tahun. Jadi ketika Kain membunuh Habel dan diusir, umur Kain itu tidak melebihi 30 tahun. Dan pada waktu itu umur Adam tidak melebihi 60 tahun, ya. Lalu bagaimana Kain dapat kawin dengan anak Adam yang perempuan? Ya, karena ada penafsiran yang mengatakan bahwa Kain kawin dengan anak-anak Adam yang perempuan, ya. Bagaimana ini bisa terjadi, ya? Yang tadi saya katakan, Adam baru mempunyai anak Set ketika berumur 130 tahun umurnya, ya. Jadi setelah 130 tahun lahir Set, kemudian baru Adam memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan, ya. Jadi bukan anak laki-laki dan perempuan itu dilahirkan setelah Kain dan Habel, ya. Tentu
ini harus dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ya saya katakan ada rentang perbedaan waktu yang cukup panjang, yaitu 70 tahun. Jadi di dalam kita menafsirkan, hendaknya kita juga memperhatikan waktunya, karena Alkitab sudah jelas menunjukkan atau memberikan kepada kita waktunya. Jadi waktunya itu tidak boleh sembarang ditafsirkan ya. Jadi saya ulangi lagi, janganlah kita terlalu gampang di dalam menafsirkan Alkitab tanpa didukung dengan ayat. Mari kita lihat urutannya sekarang. Silsilah daripada Kain. Tadi dikatakan umur Kain kurang lebih 30 tahun dia kawin dan punya anak yang pertama itu yang disebut dengan Henokh. Kemudian 25 tahun kemudian lahirlah turunan yang kedua, yaitu Irad. Ya, waktu itu Adam diperkirakan umurnya 60 tahun. Kemudian 20 tahun kemudian lahir yang disebut dengan Mehujael. Ya, waktu itu umur Adam diperkirakan 85 tahun. Karena tadi saya katakan saya mengambil setiap generasi itu kurang lebih 25 tahun. Ya. 25 tahun kemudian lahir Metusael. Ya, waktu itu Adam berumur kurang lebih 110 tahun. Dan yang terakhir yaitu 25 tahun kemudian lahirlah Lamekh. Waktu itu Adam berumur 135 tahun. Dan Alkitab sudah mencatat ketika Lamekh, keturunan dari Kain Lamekh itu habis, berhenti, baru Alkitab mencatat kelahiran daripada Set. Jadi cocok ya dengan apa yang saya gambarkan tadi. Jadi tepat Alkitab itu sudah menaruh silsilah Adam yang baru melahirkan Set setelah kelahiran Lamekh, yaitu di Kejadian 4 ayat 17 sampai 25. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa penafsiran bahwa Kain menikah dengan anak Adam yang perempuan itu tidak mungkin terjadi. Dan kalau menurut saya itu hanya penafsiran yang kurang tepat atau kurang berdasarkan Alkitab. Kemudian ketika Kain akan diusir dari kemah Adam dan sebelah timur dan dari sebelah timur Taman Eden, karena Alkitab sekali lagi tidak mencatat nama daerahnya. Kemudian Kain pergi ke tanah Nod. Kain mengatakan dia takut dibunuh oleh orang lain, dan Tuhan juga memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang boleh membunuh Kain, dan itu dapat kita lihat di Kejadian 4 ayat 14 sampai 15. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ya, dari kata-kata ada barang siapa, berarti itu menunjukkan manusia bukan hewan. Ya, barang siapa. Kemudian ke-15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi Kain saja sebagai manusia tahu bahwa di dunia pada waktu itu bukan hanya mereka bertiga, yaitu Adam, Hawa, dan Kain, tetapi ada penghuni yang lainnya yang bisa membunuh Kain. Dan Allah juga sudah mengkonfirmasi bahwa pada saat itu memang di muka bumi ini ada penghuni lain, sehingga Allah mengatakan akan menghukum 7 kali lipat kepada barang siapa yang membunuh Kain ketika tentunya bertemu dengan Kain. Jadi ada 2 sumber yang sudah menguatkan bahwa ketika Kain akan meninggalkan daerah atau kemah Adam dan Hawa, ya, itu memang di muka bumi ini sudah ada manusia yang lain yang hidup juga berdampingan dengan ketiga manusia tadi. Ya, lalu juga ada yang menafsirkan mungkin dari anak-anak Habel, ya.
Kalau memang itu benar, ya saya kembali lagi meminta mana ayatnya. Ini justru penafsiran yang lebih jauh, yang boleh saya katakan ngawur ya. Karena apa? Tidak pernah di Alkitab ada satu ayat pun yang mengatakan Habel pernah menikah, apalagi pernah mempunyai anak. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam kita menafsirkan ayat-ayat tentu saja boleh, tapi harus ada ayatnya dan harus sesuai dengan ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kita sebagai pengkhotbah atau pembawa firman tidak boleh menafsirkan menurut pikiran kita atau pikiran manusia. Kemudian masalah lain yang sering juga dijawab dengan penafsiran ini bahwa Kain tidak apa-apa kawin sedara dengan keturunan dari Adam. Oh, nggak apa-apa karena waktu itu alasannya belum ada hukumnya, nanti kita akan bahas. Yaitu kita lihat di Imamat 20 ayat 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi Alkitab jelas keras melarang perkawinan sedara. Lalu ada juga yang berkilah, kan pada waktu itu hukum Tuhan belum dinyatakan. Ya, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa di dalam menafsirkan hukum Tuhan harus dibedakan antara yang tidak diatur dan yang belum diatur serta yang dilarang atau diizinkan. Ya, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang pencela-pencele. Ya, nanti sekarang boleh, nanti tidak. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya juga tetap dari dulu, sekarang juga sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan kita jelas adalah Tuhan yang konsisten. Ya, jadi sekali lagi penafsiran itu tentu tidak dapat diterima. Kalau hukum Tuhan boleh ditafsirkan seperti itu, artinya pada waktu itu Tuhan belum menunjukkan aturannya mengenai perkawinan insens atau sedara, maka saya juga dapat katakan bahwa pembunuhan Kain terhadap Habel juga boleh atau juga bisa diizinkan. Karena pada waktu itu hukum Tuhan juga tidak ada yang mengatur dilarang membunuh. Ya, tentang hukum jangan membunuh itu kan baru di Keluaran 20 ayat 13. Jauh, ini masih di Kejadian pertama. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa di dalam kita menafsirkan, ya, tidak boleh melanggar atau menabrak hukum atau firman Tuhan yang lainnya. Amin. Demikian juga kalau ada yang menafsirkan Adam dan Hawa juga melakukan perkawinan sedara. Yang ini jelas lagi lebih ngawur, ya, karena kita semua tahu Adam dan Hawa itu jelas tidak mempunyai orang tua. Ya, dan di dalam Alkitab kita lihat, kalaupun ada yang terjadi perkawinan sedara atau yang disebut dengan perzinahan, maka Tuhan pasti akan menghukum mereka yang melakukannya. Tadi juga di mana namanya? Di Imamat 20:17 itu sudah dinyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan sumbang itu harus dilenyapkan di depan orang sebangsanya. Ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi hukum Tuhan itu sudah jelas mengatakan bahwa kalau terjadi perzinahan saja bukan perkawinan insen, itu hukumannya adalah rajam atau mati. Dan juga dalam Alkitab kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang kalau melanggar hukum Tuhan, mereka akan mendapatkan hukumannya. Ya, misalnya yaitu anak-anak Lot. Ya, kemudian juga misalnya Ruben yang berzina dengan istri ayahnya. Kemudian Yehuda yang juga berzina dengan istri anaknya. Daud dengan Batsheba dan lain-lainnya. Masih banyak sekali. Ya, yang jelas bahwa
setiap perbuatan melanggar hukum Tuhan itu pasti ada sanksinya. Pertanyaan lain, dari mana anak-anak Allah yang dengan sesuka hati mengambil anak perempuan manusia yang cantik menjadi istrinya? Ini pertanyaan lagi, yaitu di Kejadian 6 ayat 2. Ya, pertanyaan lain, dari mana manusia yang bertubuh besar-besar yang biasa disebut dengan raksasa atau Nephilim itu? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan dapat dijawab dengan baik kalau kita mempertahankan Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Dan pendapat ini hampir 100% dipercayai oleh semua orang Kristen. Memang saya pun mengerti bahwa masalah mengenai Adam ini tidak mudah untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Tetapi saya berharap ada seseorang yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kesalahan itu tidak berlarut-larut hingga selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu, karena firman Tuhan harus ya dan amin. Dan pada kesempatan ini saya hanya ingin membuka penafsiran yang lain yang tentu berdasarkan Alkitabiah, yang mungkin agak kontroversial, yang mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian atau sebagian besar daripada umat Kristen. Namun saya katakan saya tidak mau berdebat dengan mereka yang tidak dapat menerima penafsiran ini. Bagi saya lebih tertarik untuk dengan penafsiran saya ini yang justru akan dapat menjawab dengan mudah semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, sekali lagi tentu harus secara Alkitabiah. Ya, mana yang lebih baik? Menerima suatu kebenaran yang baru dengan semua pertanyaan tadi dapat dijawab dengan baik, bukan dijawab dengan penafsiran-penafsiran yang ngawur, yang tidak ada ayatnya, penafsiran berdasarkan manusia, ya, atau mempertahankan, ya, atau menerima pendapat baru berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, jelas ada ayatnya, tidak ditafsirkan berdasarkan pengetahuan saya sendiri. Ya, mempertahankan suatu pendapat dengan menabrak atau menafsirkan ayat-ayat menurut kemauan sendiri itu jelas bukanlah suatu pendapat yang baik, bukan suatu penafsiran yang baik. Ya, tentu sekali lagi pilihannya tentu di tangan jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Mari sebelum membahas, saya mau ajak semua jemaat Tuhan yang terkasih untuk berdoa dan membuka hati, biar Roh Kudus yang akan membuka pengertian kita semua. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami mau membahas suatu pendapat yang mungkin kontroversial menurut ukuran manusia, tetapi kami percaya menurut ukuran Tuhan itu adalah kebenaran. Ajar kami semua Tuhan untuk mendapatkan kebenaran-Mu, sehingga kami sebagai umat-Mu dapat memahami dengan baik firman Tuhan, dengan baik dan lengkap tentu saja. Terima kasih Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tentu ada baiknya kita mendalami dahulu mengenai hari-hari penciptaan, khususnya mengenai penciptaan manusia, karena inilah akar atau sumber dari segala macam persoalan atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak dapat kita jawab dengan baik. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi dua kali Allah menyatakan. Allah menyatakan menurut gambar Allah diciptakannya dianya siapa? Yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini.
Ya, jadi kalau kedua ayat itu kalau kita hanya baca saja dengan perlahan-lahan, dengan pengertian, dengan harfiah jelas bahwa Allah menciptakan manusia yang berbeda jenis kelamin yang pertama, yaitu laki-laki dan perempuan pada saat yang bersamaan atau pada saat itu juga, bukan nanti setelah beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian. Tetapi pada saat yang sama atau pada saat itu juga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jelas. Kata menciptakan ini berarti membuat sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada. Jadi kalau sesuatu yang sudah ada kemudian diproses menjadi sesuatu yang baru, itu disebut membuat. Ya, misalnya kita membuat baju. Ya, jadi kalau membuat baju itu sudah ada bahan-bahannya. Ya, misalnya ada kain. Kain itu dari mana? Yaitu dari benang. Benangnya dari mana? Mungkin dari kapas atau dari kepompong. Nah, benang, kapas dan kepompong inilah yang harus diciptakan karena ini merupakan sumber dari bahan untuk membuat kain tadi. Ya, jadi sumber yang pertama kali itu harus diartikan menciptakan karena tidak ada sebelumnya. Menciptakan berarti membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Perkataan menciptakan dan membuat ini juga sangat esensial untuk dimengerti. Ya, jadi jangan hanya ngambil satu ayat secara keseluruhan. Mari kita uraikan kata per kata sehingga akan membawa pengertian yang jauh lebih baik atau lebih dalam. Ya. Kemudian saya katakan bahwa Alkitab tidak pernah mencatat atau menyatakan secara harfiah, menyatakan secara tertulis bahwa Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Ya, nanti memang kita lihat ada disebut Adam adalah manusia pertama saja. Nanti diberi keterangan, nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Walaupun kata manusia dalam bahasa Ibrani adalah Adam. Tetapi tentu maknanya berbeda dengan Adam untuk pemberian nama dari manusia. Jadi kalau kita menafsirkan menurut yang tertulis dalam Alkitab, jelas Allah menciptakan manusia itu dua jenis pada waktu yang bersamaan atau pada waktu tidak terlalu lama. Habis laki-laki langsung perempuan. Ya. Mungkin perbedaannya beberapa detik saja. Lalu pada ayat 28 disebut, Allah memberkati mereka dan berfirman untuk beranak cucu. Jadi kalau manusia itu belum diciptakan, buat apa atau bagaimana Allah bisa memberkati mereka? Allah atau seseorang memberkati itu kalau ada objeknya. Kalau objeknya belum ada, ya tidak bisa diberkati. Ya, jadi jelas. Ya, jadi Allah hanya memberkati mereka, merekanya siapa? Laki-laki dan perempuan yang sudah ada. Ya. Kita lihat juga di Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu pada waktu mereka diciptakan, mereka menamai mereka manusia, bukan Adam dan Hawa. Ya, nanti kita akan bahas juga kenapa Adam dan Hawa. Ini kita pelan-pelan dahulu ya. Jadi, iya Tuhan memberkati mereka dan memberi nama manusia. Tuhan tidak pernah memberikan nama Adam. Ya, kepada mereka pada waktu pertama kali manusia diciptakan di muka bumi ini. Ya, jadi jelas kalau kita lihat proses itu berbeda. Ya, nanti kita akan bahas juga. Ayat tadi mengkonfirmasi dan menguatkan bahwa manusia pertama yang diciptakan di dunia ini oleh Allah adalah laki-laki dan perempuan. Dan Allah menamakan sekali lagi mereka adalah manusia. Nama yang sama juga Allah berikan kepada cakrawala, menamai daratan dan air dan seterusnya.
Jadi Allah tidak pernah memberikan nama atau sebutan yang spesifik terhadap ciptaannya. Justru yang memberikan nama yang spesifik itu diberikan kepada Adam. Misalnya kita lihat di Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tentu dalam ayat ini yang dimaksud dengan manusia bukan manusia ciptaan yang pertama, tapi yang dimaksudkan tentu adalah Adam, karena ini berbicara di Taman Eden, ya. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan, semua ciptaan Allah pada Kejadian 1 adalah dengan berfirman. Ya, mengapa demikian? Karena pada waktu itu semuanya belum ada. Segala sesuatu yang tidak ada bahannya atau segala sesuatu yang belum pernah ada di alam semesta ini harus diciptakan. Ya, yang tadi saya katakan, diciptakan berarti menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya kita baca nanti di Kejadian 1 ayat 1, di Kejadian 1 ayat 3, di Kejadian 1 ayat 6 dan seterusnya, di mana Alkitab mempergunakan kata menciptakan. Ya, sedangkan pada kitab Kejadian 2, Allah tidak berfirman lagi, tetapi memakai kata membuat atau menjadikan. Kita baca di Kejadian 2 ayat 4b, Kejadian 2 ayat 7 dan seterusnya. Padahal kita semua sepakat bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu biasanya dengan berfirman. Yang pertamanya ya, di Matius 19 ayat 4 jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca?" Jawab Yesus berarti Yesus yang mengatakannya dari mulut Yesus, ya. "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa Ia, Allah itu menciptakan manusia sejak semula mereka adalah Adam dan Hawa. Ya, jadi jelas berbeda. Kita tahu kalau kita pelajari pada waktu penciptaan alam semesta ini, Yesuslah yang menciptakannya. Maka sekarang dikonfirmasi di Matius 19 ayat 4, Yesus mengatakan bahwa Ia, yaitu Yesus yang menciptakan. Yesus sebagai Allah ya, menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus tidak mengatakan Adam dan Hawa. Ya, jadi kalau kita mau menerima Adam dan Hawa itu manusia pertama, jelas ini menabrak-nabrak banyak ayat dan itu tidak boleh di dalam menafsirkan ayat ya. Jadi sekali lagi kita lihat juga di Markus 10 ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sangat esensi dikatakan pada awal dunia, artinya pada waktu penciptaan. Ya, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya, jelas juga. Ya, jadi ayat ini juga jelas pada waktu penciptaan dunia. Artinya pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya, maka Allah menciptakan manusia dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita lebih mau membuka hati menerima kebenaran firman Tuhan, jelas tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Adam dan Hawa adalah manusia pertama kali yang diciptakan di muka bumi ini. Semua itu hanya penafsiran yang tentu saja menurut saya bobotnya jauh di bawah daripada firman Tuhan atau ayat di dalam Alkitab. Ya, tadi yang dua tadi di Matius maupun di Markus jelas dikatakan bahwa pada awalnya atau Yesus mengatakan pada penciptaan diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau firman Tuhan yes, ya dan amin. Sedangkan penafsir manusia itu bisa salah, ya.
Jadi kita Kejadian 1 dan yang kedua adalah menurut pendapat atau penafsiran saya berbeda. Ya, itu memang ada dua peristiwa. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah pembentukan. Nanti kita lihat alasannya ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena setelah Allah menciptakan dan berfirman dan menyelesaikan semua ciptaannya, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Ya, artinya apa? Artinya semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tumbuh-tumbuhan dan hewan ataupun bahkan manusia sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang biak dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik, ya. Nah, pada waktu itulah ketika semuanya baik, mulailah ada pemberontakan malaikat di sorga. Ya, malaikat yang memberontak dan berdosa itu adalah malaikat yang mempunyai keinginan untuk menyamai Allah sebagai pencipta. Kita lihat di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, jadi di Yesaya ini jelas bahwa keinginan daripada malaikat yang berdosa itu adalah ia ingin menyamakan dirinya seperti yang maha tinggi, yang ingin disembah. Ya, ayat itulah yang menggambarkan kesombongan daripada malaikat yang ingin menyaingi kekuasaan Allah yang maha tinggi tadi, sehingga akhirnya terjadilah peperangan di sorga, sehingga mereka tidak mau menurut perintah Allah, dan akhirnya setelah kalah dilemparkan ke dunia ini. Ya, bisa kita lihat di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dia sudah dibuang ke bumi. 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut dengan iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Ini penting kata ini atau kalimat ini ya. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi peperangan yang timbul di sorga itu memang dahsyat ya. Bayangkan sepertiga dari jumlah malaikat yang berlaksa-laksa itu, yang dipimpin oleh si Satan itu, bertempur dengan malaikat yang lain yang kudus di bawah pimpinan Mikael. Ya, malaikat yang mempunyai kemampuan perang yang dahsyat tentu saja sanggup untuk meluluh lantakkan surga. Namun akhirnya mereka, yaitu para malaikat yang jahat atau yang berdosa, kalah dan dibuang ke bumi. Si ular tua atau yang disebut iblis atau Satan itu akhirnya mempunyai tujuan yang menyesatkan. Jadi iblis itu memang dari pertama itu firman Tuhan sudah mengatakan tujuannya hidup di muka bumi ini dan menyesatkan. Ayatnya ada, yaitu yang tadi yang saya katakan di Wahyu tadi. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 ya. Terima pada yang 9 tadi ya. Jadi si ular tua itu atau Satan atau iblis itu datang ke dunia bukan iseng-iseng menyesatkan kehidupan manusia, tetapi dia mempunyai misi, mempunyai tujuan, yaitu untuk menyesatkan kehidupan manusia. Kita lihat di Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, jadi jumlahnya memang cukup banyak. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi jelas bahwa ketika mereka kalah, mereka dibuang ke bumi. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat ketika di Taman Eden mereka sudah ada, dan inilah jawabannya. Ya, jadi dengan dibuangnya iblis ke dunia, maka iblis dikatakan cukup berkuasa di muka bumi ini. Iblis yang kalah di sorga tentu saja tidak menerima kekalahan tersebut, sehingga mereka juga bermaksud untuk menghancurkan bumi yang telah dihuni oleh banyak manusia sebagai pembalasan terhadap kekalahan mereka di sorga. Sebab
Manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling berharga. Jadi si iblis itu ingin merusak ciptaan Allah yang paling berharga. Itulah sebabnya saya katakan tadi sampai sekarang, mengapa iblis itu berusaha untuk membinasakan manusia. Sesuai dengan tadi Wahyu 12 ayat 9 tadi, si ular tua atau iblis atau Satan itu berusaha memasukkan manusia ke dalam api kekekalan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, jadi inilah alasannya mengapa si ular tua, ular itu menyesatkan Hawa. Jadi ada penyebabnya. Iblis itu ingin membuat manusia berdosa, yaitu dengan merayu manusia untuk tidak setia atau memberontak terhadap perintah Tuhan. Yesaya 14 ayat 16 sampai 17. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumahnya. Ya, jadi ayat tersebut jelas menjelaskan perilaku iblis di muka bumi ini yang memang telah membuat bumi menjadi gemetar. Artinya bahwa kemampuan para malaikat yang sesat, yang berdosa ini mampu menghancurkan bumi. Bahkan dapat dikatakan bumi yang sudah hijau tadi menjadi seperti gurun. Artinya banyak sekali pohon-pohon yang besar yang tumbang, yang dihancurkan. Tidak saja tanaman, demikian juga kota-kota yang telah dibangun oleh manusia pada saat itu. Ya. Bahkan para iblis itu tidak melepaskan orang-orang yang melarikan diri ke dalam rumahnya ataupun yang berada diam di dalam rumahnya. Iblis mengejar dimanapun manusia berada sebagai pembalasan terhadap Allah. Artinya banyak sekali manusia pada waktu itu dibunuh atau dibinasakan oleh iblis. Jadi kalau ada manusia bertemu iblis pasti dibunuh atau dimusnahkan. Maka iblis melampiaskan kemarahannya atau kekalahannya kepada manusia yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya maka bumi menjadi porak-poranda, sehingga Allah merasa perlu untuk merehabilitasi kerusakan bumi yang demikian parahnya, sampai-sampai dapat disebut dengan pembentukan yang kedua. Untuk itulah Allah tidak memakai kata penciptaan karena telah ada sebelumnya, tetapi memakai kata membentuk. Itulah sebabnya Satan atau iblis telah ada ketika Allah membuat Taman Eden sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Ya, tujuannya jadi jelas. Tuhan membuat Taman Eden untuk Adam dan Hawa, untuk manusia, supaya manusia itu hidupnya nyaman, enak. Ya, kita lihat di Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi kita lihat di terjemahan King James Version lebih jelas. Ya, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, as God said, you shall not eat of every tree of the garden. Jadi kata serpent ini nanti sama dengan yang dipakai juga di dalam Wahyu tadi. Ya, serpent itu artinya ular yang besar atau naga yang besar. Jadi ular yang ada di Taman Eden itu bukan ular biasa. Ya, jangan juga ditafsirkan pada zaman dahulu ular-ular, binatang-binatang itu bisa berbahasa seperti manusia. Ya, tetapi ular di sini adalah penjelmaan daripada si Satan tadi atau si iblis tadi. Ya. Jadi sekali lagi kata yang sama yaitu the serpent, naga itu, naga bukan naga yang lain, ular bukan ular yang lain, tapi naga atau ular yang itu, ya, dia kata yang sama dipakai dalam Wahyu 12 ayat 9 tadi, yaitu tentang si ular tua atau iblis atau Satan.
Jadi iblis atau ular tua itu memang telah ada sejak mereka memberontak di sorga dan dibuang di bumi, ya, dilukiskan sebagai seekor ular tua, ya, atau si Satan, tidak bentuk jenis hewan lainnya, ya. Dengan demikian terjawablah sudah mengapa Satan yang berupa ular itu sudah ada di Taman Eden, dan mengapa iblis mempunyai tabiat yang jahat terhadap manusia. Semua itu tadi saya paparkan berdasarkan Alkitab, ayat-ayat di dalam Alkitab. Kemudian hal yang menunjang penafsiran saya yang lain adalah satu, dengan adanya pertempuran yang hebat itu, maka kerusakan terjadi di sorga dan di bumi. Itu sama artinya Tuhan harus membuat sorga dan bumi yang baru karena kerusakan yang hebat. Ya, sama seperti kalau rumah kita terkena gempa bumi yang dahsyat, mungkin 70%, 80% habis atau rusak, dan itu dapat dikatakan untuk membuat yang baru. Ya, walaupun pada kenyataannya bukan di lokasi yang tempat lain, tetapi pada tempat yang sama, dan sebagian bahan-bahan yang ada di rumah itu masih kita pakai. Ya, ini pengertiannya. Kita lihat lagi Kejadian 2 ayat 4b. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya, saya ulangi. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kita bandingkan dengan Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita perhatikan benar-benar, kedua ayat tadi mempunyai makna yang sama sekali tidak sama. Ya, yang pertama kita bandingkan sekarang. Kata pada mulanya dan ketika. Ini jelas mempunyai pengertian yang jauh berbeda. Pada mulanya itu menyatakan suatu keadaan yang mula-mula, yang belum ada sesuatu. Jadi kalau kita ambil di skala 0 sampai 10, maka kata pada mulanya itu titiknya di 0. Ya, belum ada segala sesuatu, itu 0. Ya, sedangkan kata ketika itu bisa di 1, bisa di 2, bisa di 3. Ketika peristiwa itu terjadi. Ya, jadi berbeda. Kalau pada mulanya itu jelas pada waktu awal, mula-mula, belum ada apa-apa. Kalau ketika, ya bisa berada di titik 2, 3, dan seterusnya yang tadi saya katakan. Kemudian yang kedua yaitu kata Allah dan Tuhan Allah. Kedua kata tersebut jelas mempunyai pengertian yang berbeda. Pada Allah pada Kejadian 1 ayat 1 menyatakan gelar dari Tuhan Yesus atau sesembahan kita. Ya, sedangkan kata Tuhan dalam semua huruf besar, T-U-H-A-N, semuanya huruf besar, Allah itu ditulis dengan huruf yang berarti ada pengertiannya ada Yod-He-Vav-He, Allah Bapa yang ada di surga. Ya, jadi kedua kata jelas juga mempunyai pengertian yang berbeda. Demikian juga dengan kata Allah. Pada Kejadian 1 itu hanya menyatakan gelar daripada sesembahan kita, gelar daripada Tuhan Yesus. Sedangkan kata Tuhan Allah itu menyatakan Tuhan yang berkuasa, yaitu Allah Bapa, memakai dua, yaitu gelar sekaligus nama yang maha kuasa. Ya, sebab kenapa? Sebab demikian. Sebab si iblis juga menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa. Jadi Allah, jadi untuk membedakan antara kekuasaan iblis dengan kekuasaan Allah, maka Yod-He-Vav-He memakai nama dan gelarnya sekaligus, yang menyatakan bahwa Yod-He-Vav-He adalah yang paling berkuasa. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita makan sebagai Panglima di TNI, ya, ketika Panglima TNI itu menghadapi keadaan yang biasa saja, dia tidak atau jarang memakai dua gelar, ya, biasanya hanya disebut Panglima TNI saja. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu krisis, pada waktu-waktu tertentu ada masalah yang ingin dihadapinya dan dia ingin menyatakan jati dirinya, maka dia pasti mempergunakan Panglima Jenderal. Ya, Panglima Jenderal bla bla bla. Ya. Jadi dua dipakai sekaligus, itu hanya untuk menyatakan, menekankan yang paling berkuasa. Kemudian yang ketiga itu kata menciptakan dan menjadikan.
pada Kejadian 1 jelas memakai kata menciptakan. Artinya segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ini sudah saya ulangi berulang-ulang. Ya, sedang kata menjadikan adalah membuat atau membentuk karena sebelumnya sudah ada. Ya, jadi barangnya yaitu bumi sudah ada. Hanya sudah mengalami kerusakan yang hebat. Lalu dibentuk atau diperbaiki atau direhabilitasi sesuai dengan kehendak pembuatnya. Kemudian pada yang keempat, pada awal penciptaan Allah menciptakan langit terlebih dahulu daripada bumi. Apa sebabnya? Karena segala sesuatu itu belum ada. Maka Allah menciptakan sorga terlebih dahulu sebagai tempat tinggal Allah daripada malaikat. Sedangkan pada Kejadian 2 Tuhan Allah menjadikan bumi dan surga. Jadi dalam ayat Kejadian 2 itu bumi terlebih dahulu direhabilitasi atau dibentuk oleh Allah. Nah, apa sebabnya Tuhan Allah itu menjadikan bumi terlebih dahulu? Karena bumi merupakan tempat tinggal manusia yang sudah porak-poranda. Tuhan Allah tidak menghendaki ciptaannya itu akan sengsara atau mati karena tidak mendapatkan makanan atau tempat kehidupan yang baik atau lingkungan yang layak untuk hidup. Ya, ini baru satu ayat saja yang kita bicarakan. Masih banyak ayat lainnya. Misalnya kita perhatikan mengenai tumbuh-tumbuhan di Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah Allah, ya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadi ketika bumi baru dibentuk, ketika daratan dan air baru dipisahkan, Allah berfirman kepada tanah supaya menumbuhkan tunas-tunas. Ya, berfirman. Jadi Allah tidak membuat. Kejadian 2 ayat 5 dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi kalau di Kejadian 1 ayat 1 jelas Tuhan hanya berfirman, dan kuasa Tuhan kita tahu memang dengan cara berfirman. Ya, dengan berfirman itulah maka tanah menuruti perintah daripada Tuhan, yaitu menumbuhkan tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon. Sedangkan di Kejadian 2 dikatakan bahwa di bumi itu tidak ada sebab apapun juga, belum timbul tumbuh-tumbuhan ataupun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Dua alasan yang sangat berbeda. Ya, yang pertama dikatakan Allah berfirman, yang kedua dikatakan Allah belum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena belum ada hujan dan belum ada orang yang mengusahakan tanah tersebut. Ya, jadi kalau kita tetap berpegang pada pengertian bahwa Adam adalah manusia pertama, jelas ini ayat Kejadian 1 dan 2 ini bertabrakan. Ya kan? Di Kejadian 1 dikatakan berfirman, dikatakan alasannya langsung semuanya tumbuh. Dan kedua, belum ada apa-apa, Allah tidak menurun karena belum ada orang yang mengusahakan tanah, sehingga Allah belum menurunkan hujan. Alasannya jelas berbeda. Ya, jadi sekali lagi inilah beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, memang kalau kita perhatikan sekilas saja, ya memang mirip-mirip. Tapi kalau kita dalami semua kata per kata, keadaan, situasi, kondisinya, jelas itu adalah keadaan yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi, mengapa pada Kejadian 2 ayat 5 dikatakan tumbuh-tumbuhan belum ada? Karena belum ada hujan. Karena tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi telah dihancurkan oleh iblis dan malaikat yang telah dibuang ke bumi. Pohon-pohon tersebut menyisakan akar, ya kan, ataupun tunas yang ada dalam tanah yang tidak hancur ketika para malaikat itu yang berdosa itu melampiaskan kemarahannya. Sehingga ketika Allah mendatangkan hujan, maka otomatis tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh. Jadi Tuhan Allah dua itu disebut, karena di dalam Kejadian 2 disebut Tuhan Allah itu tidak berfirman. Seharusnya Tuhan Allah itu berfirman. Nah, mengapa tidak dia berfirman? Karena sudah ada. Ya, sedangkan pada Kejadian ayat 1 pasal 1 itu belum ada, maka Allah berfirman.
Ya, itu mengenai tumbuh-tumbuhan. Kemudian mengenai hewan darat dan burung di udara. Dan Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah. Lagi-lagi berfirman. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi ketika tadi Allah berfirman supaya daratan mengeluarkan segala jenis tumbuh-tumbuhan, juga termasuk mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, yaitu binatang, ternak, binatang, dan segala jenis binatang yang liar. Sedangkan pada Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Lagi-lagi kalau kita tafsirkan itu ada satu kejadian jelas bertabrakan. Karena di Kejadian ayat 1:24 mengatakan Allah berfirman, tanah yang mengeluarkan atau bumi yang mengeluarkan. Sedangkan di Kejadian 2 ayat 19a Tuhan Allah membentuk. Ya, jadi membentuk dari tanah itu jelas tidak sama dengan kata berfirman. Kalau berfirman itu adalah kuasa perkataan daripada Allah. Sedangkan kata membentuk dari tanah itu berarti seakan-akan Allah melakukan pekerjaannya dengan tangannya. Ya, kalau berfirman dengan mulutnya, dengan membentuk dengan tangannya. Jelas juga berbeda, ya. Jadi sekali lagi kalau Kejadian 2 merupakan detail seperti yang banyak dikatakan oleh pengkhotbah daripada Kejadian 1, ya, mengapa tidak semua mengalami kata yang sama atau situasi yang sama sehingga tidak membingungkan kita sebagai pembacanya? Atau mengapa Kejadian 2 itu tidak diceritakan secara detail? Misalnya mengenai penciptaan cakrawala, alat penerang, dan penciptaan air, serta makhluk-makhluk di dalam air. Sedangkan kalau Kejadian 2 itu merupakan rehabilitasi daripada bumi atau kerusakan, maka cakrawala dan alat penerang itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Demikian juga dengan air dan makhluk air, juga tidak mengalami kerusakan sedikit pun oleh si iblis atau si Satan tadi. Si Satan tadi atau si iblis itu hanya merusakkan darat, pohon-pohon, kota, rumah, dan seterusnya. Karena mereka merasa bahwa hal-hal itulah yang merupakan sarana supaya manusia bisa hidup dengan baik atau dengan layak. Ya, jadi sarana itulah yang dirusak oleh si iblis. Nah, sekarang kita lihat mengenai manusia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kata menciptakan itu sama juga dengan berfirman. Ya, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafasnya, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi lagi-lagi ada dua perbedaan lagi. Kalau itu dianggap sebagai satu kejadian, jelas ini juga bertentangan. Sebab di Kejadian 1 dikatakan manusia itu diciptakan oleh Allah, diciptakan artinya dengan berfirman, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kedua yaitu membentuk manusia dari debu dan tanah, menghembuskan nafasnya dari hidup. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Jadi kita lihat lagi dua keadaan atau dua perbedaan yang cukup besar, ya, ketika Allah menciptakan manusia. Ya, jadi sekali lagi, ya, kalau Allah menciptakan manusia dengan berfirman, Allah membentuk dari debu tanah itu seakan-akan Allah mempergunakan tangannya. Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin kalau dianggap Kejadian 1 dan 2 itu sama, tidak bisa dijawab dengan baik. Ya, misalnya kalau Kejadian 2 merupakan detail daripada Kejadian pertama, mengapa penciptaan langit atau cakrawala atau benda-benda penerang di angkasa, penciptaan tanah, air maupun hewan, air dan lain-lain itu tidak diterangkan di dalam Kejadian 2? Mengapa hanya 3 faktor saja yang tadi saya bicarakan, yaitu mengenai tumbuh-tumbuhan, hewan darat, dan burung serta manusia, yang justru tidak sinkron
dalam memakai kata kerjanya, kata bendanya, maupun kata sifatnya. Ya, jadi ada perbedaan besar. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa kejadian 1 dan kejadian 2 jelas itu dua peristiwa yang berbeda. Atau lebih tepatnya kejadian 2 itu merupakan kelanjutan daripada kejadian 1. Sesuai penempatan yang dilakukan oleh Musa yang mendapat hikmat dari Tuhan ketika menulis kitab suci. Kemudian pertanyaan lain mulailah. Siapakah istri daripada Kain? Menurut penafsiran saya, istri Kain adalah berasal dari sisa-sisa manusia ciptaan yang pertama yang luput dari pembunuhan yang dilakukan oleh si Satan, ya. Jadi walaupun si Satan pada waktu itu banyak sekali membunuh manusia, tetapi tidak sedikit dia masih hidup, sehingga mereka inilah yang mempunyai umur yang panjang. Mereka tersebar di berbagai tempat, termasuk di daerah Nod, di mana tempat tinggal Kain yang baru. Jadi sebelum Kain itu mengungsi ke Nod, di Nod itu sudah ada penghuninya, yaitu manusia ciptaan yang pertama dari Allah, yaitu yang laki-laki dan yang perempuan. Ya, dengan demikian terjawab sudah bahwa istri Kain itu berasal dari keturunan manusia yang pertama. Sedangkan kota yang didirikan oleh Kain sebenarnya juga lebih tepat dikatakan Kain yang merehabilitasi atau Kain yang menghidupkan kembali kota yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin porak-poranda yang ditinggalkan oleh manusia ciptaan yang pertama karena adanya ancaman atau dari kerusakan dari yang disebabkan oleh si Satan atau si iblis itu. Kita lihat di Yesaya 14 ayat 16-17. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamang-amati engkau. Katanya inilah ya dia membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 17. Yang telah membuat dunia menjadi gurun. Jadi tadi buminya sudah bagus, sudah hijau karena kemalahan si malaikat, yang berdosa, si Satan, maka telah membuat dunia menjadi padang gurun. Habis semua tanaman-tanamannya dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung dan pulang ke rumah. Sebab kalau sekali lagi ditafsirkan Kain seorang diri yang membangun kota yang bernama Henok, itu rasa-rasanya juga tidak mungkin. Bagaimana seorang bisa membangun suatu kota, walaupun tidak kita bayangkan kota seperti zaman sekarang ini, tapi mari kita bayangkan misalnya kota yang ada di kampung-kampung yang terdiri dari beberapa puluh rumah. Bagaimana Kain bisa membuat? Ya kan, Kain belum bisa membuat bata, Kain seorang diri, Kain belum ada alat-alat, bagaimana dia bisa memotong pohon. Ya tidak mungkin. Jadi mari kita pikirkan dengan lebih baik. Yang lebih benar adalah ketika kota itu hancur, ketika Kain datang ke sana, dia mengumpul orang-orang dan orang-orang itu sudah tahu bagaimana cara membuat kota, bagaimana cara membuat bangunan, sehingga mereka hanya tinggal meneruskan atau merehabilitasi kota Henok yang sudah rusak itu. Ya. Kemudian sekarang mengenai anak-anak perempuan, manusia yang cantik-cantik yang diambil oleh anak Allah. Jawabannya, mereka juga menurut saya adalah keturunan ciptaan manusia yang pertama. Ingat akan nama Naamah, ya, adik perempuan Tubal Kain, keturunan dari Kain, ya. Dan Musa juga menempatkan keturunan Kain terlebih dahulu daripada keturunan Adam setelah Kain dan Habel. Ya, Kejadian 4:22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Dari keturunan Naamah inilah yang menghasilkan keturunan perempuan yang cantik. Kenapa disebut cantik? Karena pada waktu penciptaan laki-laki dan perempuan, Tuhan sudah melihat semuanya baik. Yang terakhir dikatakan semuanya sungguh amat baik. Jadi bagi manusia sungguh amat baik ya berarti mereka sempurna, tampan. Yang perempuan juga sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan, cantik, sesuai dengan postur yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, itu. Jadi kalau sampai Alkitab mencatat ada seorang nama perempuan, nama ini tentu penting. Sama seperti yang tadi saya katakan ya, nama-nama dicatat di dalam Alkitab karena dia menghasilkan keturunan yang cantik. Dengan demikian, maka terjawab juga sudah perempuan yang cantik-cantik itu yang diambil dari anak-anak Allah yang merupakan keturunan daripada Set. Dan yang terakhir adalah
Dari mana manusia yang besar atau yang disebut dengan Nephilim? Mereka ada keturunan juga perkawinan campur antara Kain dengan manusia ciptaan yang pertama. Mereka mempunyai umur yang panjang. Kita ingat Adam pada waktu itu bisa umurnya hampir 1000 tahun. Ya, atau tepatnya yaitu 900-an, 930. Sehingga tubuh mereka pasti jauh lebih besar bila dibandingkan dengan manusia yang hanya berumur sampai 120 tahun. Ya, demikian. Jadi kalau penafsiran saya ini bisa diterima, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Kejadian 1 dan 2 itu dapat dijawab dengan mudah dan juga secara alkitabiah, ya, karena ada ayatnya. Jauh daripada penafsiran yang memang berandai-andai, ya. Namun kalau kita tetap berpedoman bahwa manusia pertama di bumi ini adalah Adam, maka pertanyaan-pertanyaan tadi tetap tidak bisa dijawab dengan baik sampai kapanpun juga. Kalau toh mau dipaksakan, tetap akan menjadi perdebatan yang panjang. Bahkan jika diadakan perdebatan justru akan banyak sekali hal-hal yang bertentangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan ayat 1 Korintus 15? Pasal 15 maksud saya 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Jadi memang tidak dapat disangkal Adam adalah manusia pertama yang dibentuk dari debu dan tanah. Tetapi bukan berarti Adam adalah manusia ciptaan pertama kalinya di muka bumi ini. Adam adalah manusia yang memperoleh roh dari Tuhan. Itu juga adalah benar sekali. Jadi kalimat Adam yang pertama itu janganlah selalu diartikan sebagai manusia yang pertama kali diciptakan di muka bumi ini. Sebenarnya kalau kita mau dalam konteks kedua ayat tersebut juga tidak membicarakan mengenai penciptaan, tetapi membandingkan antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan berpikir saya menolak bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari debu dan tanah. Yang saya tolak atau yang saya anggap kurang tepat adalah Adam merupakan manusia ciptaan pertama manusia itu di muka bumi ini. Jadi kalau mau diterjemahkan, Adam yang pertama itu banyak ditafsirkan. Jangan cuma ditafsirkan Adam yang pertama itu dia yang dibentuk di muka bumi ini. Tetapi bisa juga Adam adalah manusia pertama yang memang dibentuk dari debu dan tanah. Atau Adam ya adalah manusia pertama yang menerima roh yang dihembuskan oleh Tuhan. Adam adalah manusia pertama yang memberikan nama kepada hewan-hewan. Ya, Adam juga manusia pertama yang diambil rusuknya. Adam adalah manusia pertama yang tinggal di Taman Eden. Ya, dan Adam adalah manusia yang pertama yang tidak mempunyai pusar misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat yang tadi yang kita sebut di 1 Korintus itu lebih tepat ingin menggambarkan yang menyatakan bahwa membandingkan Adam yang pertama itu adalah yang bersifat jasmani, Adam yang sebagai manusia. Sedangkan Adam yang kedua itu ingin diibaratkan atau menggambarkan keadaan daripada Yesus yang datang ke muka bumi ini. Demikianlah pembahasan mengenai berbagai pertanyaan yang selama ini menjadi misteri dan tidak dapat dijawab. Jika kita tidak menafsirkan sesuai dengan kitab suci atau tidak berdasarkan penafsiran yang tepat, sehingga menyisakan banyak sekali pertanyaan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan penafsiran saya. Namun saya hanya ingin memberikan pandangan yang lain. Mau tetap percaya Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini, ya monggo, karena itu iman dari jemaat Tuhan yang terkasih.
Tapi ya tentu dengan konsekuensi yang tadi saya katakan di permulaan video ini. Banyak sekali pertanyaan yang tidak mungkin dapat dijawab dengan baik. Nah, kalau kita ingin percaya mengenai penafsiran saya, ya puji Tuhan. Karena itu berarti bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak dapat dijawab, dapat kita jawab atau kita tafsirkan secara alkitabiah. Ya, jadi sekali lagi bagi mereka yang ingin komen silakan, asal yang jelas sudah mendengarkan video saya ini secara utuh, menyimaknya secara baik, difikirkan secara matang-matang, tidak asal bunyi saja. Karena sekali lagi komentar Anda itu menyatakan intelektual Anda, menyatakan bagaimana pengetahuan Alkitab Anda, ya. Dan saya juga yakin bahwa kalau memang ada perbedaan, tentu saya bersedia untuk mengkoreksinya, ya. Namun saya juga menyadari bahwa dengan berdebat melalui tulisan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang paling baik adalah ya membuat suatu video, ya, paparkan ayat-ayat Anda yang menurut Anda cukup kuat untuk menjawab pertanyaan tadi, ya kan? Atau bisa juga menunjukkan ayat-ayat saya yang salah, yang mungkin saya kutip secara tidak sengaja, ya. Demikianlah, dengan demikian kita bisa membuat suatu komunitas yang baik di antara orang Kristen, yaitu kita saling menghargai, saling menguatkan, saling membangun, saling berbagi, ya, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena selama ini kalau saya lihat di komentar-komentar dari video saya, kebanyakan saya lihat orang-orang yang berkomentar tentu saja tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Saya juga lihat dia punya channel YouTube-nya, ya. Saya perhatikan sama sekali tidak menggambarkan orang-orang yang mengerti tentang Alkitab, ya. Itu pesan dari saya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.